Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat semua ya? Ada yang nggak sehat? Ada nggak? Tidak ada. Alhamdulillah sehat semua ya. Luar biasa kalian. Alhamdulillah. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Langsung saja, untuk ketua kelas bisa diabsen dulu. Siapa yang nggak masuk? Ini semua. Oke, alhamdulillah kalau masuk semua. Kemarin ada yang nggak masuk itu 2. Ya, nggak apa. Langsung saja, hari ini kita mau lagi tentang bidang begitu, masih bidang begitu ya. Minggu lalu sudah belajar prinsip dasar transmisi otomatis. Hari ini kita akan mendalami komponen kirian atau PCB. Oke. Saya mau bertanya, komponen manakah komponen manakah yang bekerja memanfaatkan gaya sentrifugal untuk menekan sampel saat mesin digas? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, Fahim, silakan. Bagus sekali, Fahim. Jawaban yang tepat, roller atau weight roller. Ya. Tuh. Sekarang pilihan, apakah kamu setuju dengan jawaban Fahim tadi, atau ada komponen lain yang memanfaatkan gaya sentrifugal itu? Apa? Setuju nggak dengan jawabannya Fahim tadi kan? Tepat, Ilham. Kampas ganda di bagian belakang juga menggunakan gaya sentrifugal. Luar biasa. Kalian masih ingat materi minggu lalu. Mantap. Orang saja. Nah, sekarang perhatikan barang yang pegang ini. Ini tahu namanya roller. Beda ya sama cincin, sama-sama bulat tapi beda ini. Ini roller, komponen yang di dalam CCTV atau kirian sepeda motor. Nggak cincin loh. Nih. Ini tuh tidak bulat, sudah tidak bulat tapi sudah peyang, sudah rusak. Ya. Pertanyaan saya, jika roller ini sudah peyang dan tetap dipaksa untuk motor, bagaimana dampak kedepannya pastinya terhadap akselerasi motor metik dan mengapa hal itu bisa terjadi? Coba Ibu silakan dijawab. Gimana? Oke, Saiful menjawab motornya jadi lemot. Jawabannya Saiful tidak salah, tapi Saiful bisa dijelaskan alasan teknisnya mengapa roller yang peyang tadi bisa membuat tarikan motor jadi lemot. Apa yang terjadi pada pergerakan kulit depan? Ya, nah itu dia maksud saya, karakter roller peyang, pergerakan
variator atau puli terganjal sehingga rasio pemindahan pantai tidak jadi lancar, pemahaman yang sangat tajam itu bagus sekali. Oke, sekarang kita masuk kasus kedua. Masalah paling umum pada hewan itu gejala gredeg atau getar saat jalan. Apa Fahim? Coba jawab. Mengapa mangkok kampas ganda yang kotor oleh debu bisa menyebabkan gejala gredeg? Apa gara-gara debunya menghambat mesin berputar? Kurang tepat ya Fahim. Tapi usaha yang bagus. Kamu paling aktif. Oke. Coba Fahim ikuti berpikirnya Bapak atau saya aja ya, Bapak. Saya masih muda. Tapi ketika kampas ganda mengembang, dia menempel kemana? Fahim? Coba di video. Ya, menempel ke dinding dalam mangkok. Bisa membayangkan ya, kan kampas ganda itu ada tiga. Kalau RPM tinggi itu langsung tiga, kayak langsung ngebiak gitu, mengembang di dinding mangkok koplingnya itu. Kalau di antara kampas dan dinding mangkok itu ada tumpukan debu, licin, apa yang terjadi pada gesekannya? Licin apa besar? Betul, tadi licin atau slip. Nah, kalau kampasnya slip, sebentar lalu nempel, slip lagi lalu nempel lagi secara cepat. Efek getaran apa yang dirasakan pengendara? Nah, tepat sekali Fahim. Itu yang menyebabkan getaran gredeg, gesekan yang tidak sempurna akibat debu dan kotor dalamnya. Pintar sekali. Itu ya. Jadi diharapkan puli belakang dan mangkok itu harus dibersihkan dengan jarak tempuh 8.000 sampai 10.000 km itu harus dicek dan harus diservis dan dibersihkan itu, karena kalau enggak debu akan menempel dan tarikan motor jadi tidak enak pasti itu ya. Harus sering-sering mengecek bagian PCB itu, soalnya bagian itu sangat penting untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda belakangnya. Oke. Luar biasa interaksi kita hari ini. Kita sudah membahas masalah roller pedal dan kampas ganda yang luar biasa sekali. Sebelum saya berikan pertanyaan terakhir untuk evaluasi, siapa di antara kalian yang masih merasa bingung dan ingin mengajukan pertanyaan terkait komponen PCB ini? Saya siapa yang masih bingung dan ingin tahu masalah PCB ini? Tidak ada? Sudah jelas semua? Baik. Kalau gitu, sebagai penutup, saya minta satu orang menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Pilihan.
Apa 2 langkah perawatan berkala paling efektif untuk mencegah masalah pada gigi mati? 100 untuk Ilham, yaitu pembersihan rutin atau berkala area CCTV setiap 8.000 sampai 10.000 km. Penggantian panel roller sesuai batas umur pemakaian. Oke, cukup itu. Karena nggak ada yang bertanya, saya tutup pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas keaktifan kalian semua sudah menjawab dan mengawasi hari ini. Minggu depan kita siap-siap langsung praktek pengawasan di lab. Selamat siang dan jangan lupa tetap utamakan keselamatan bekerja dan berlalu lintas. Oke, hati-hati di jalan. Semoga tambah semangat ya. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.